lagi nih sama aku. Jadi pada kali ini tuh pada sore hari ini sih lebih tepatnya kita ini kedatangan bintang tamu di mana mereka ini seorang mahasiswi. Jadi kampus mereka nih sebenarnya ada beberapa cabang ya. Salah satunya itu ada di Sawangan Bojongsari gitu guys. Kemudian apa sih nama universitasnya? Nah mereka ini berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Boleh kalian perkenalkan diri masing-masing dulu? Baik, perkenalkan nama aku Nabila Rizky Ramadhani, semester 3 jurusan PGMI. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Saya Halimatus Sadia, semester 3 jurusan PGMI juga. Baik, jadi kita di sini ini kan sebenarnya mau menunjukkan kepada kalian nih tentang metode-metode pembelajaran untuk anak SD. Dimana sekarang tuh kita lagi di masa metode pembelajaran abad 21 nih teman-teman. Kemudian kalian boleh jelasin apa sih metode pembelajaran abad 21 ini? Jadi di dalam abad 21 ini ada pembelajaran yang dinamakan pembelajaran abad 21. Jadi pembelajaran abad 21 itu adalah penggabungan antara keterampilan, pengetahuan, literasi, perilaku, dan penguasaan teknologi. Di situ ada 3 aspek utama pembelajaran abad 21. Ciri khas. Di setiap pembelajaran itu pasti ada ciri khas. Di pembelajaran abad 21 ini ada beberapa ciri khas. Di antaranya itu pembelajaran berbasis HOTS, lalu guru dapat berkolaborasi dengan siswa maupun orang tua. Oke, jadi tadi aku dengar nih kayaknya Halimah menyebutkan kata-kata HOTS. Ya, Orang-orang di rumah pasti penasaran kan apa itu HOTS. Boleh deh Halimah jelasin HOTS itu apa? ya. Jadi HOTS itu adalah singkatan. HOTS itu adalah High Order Thinking Skill. Di dalam itu adalah kemampuan berpikir yang tidak hanya sebatas mengingat, terus menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Di dalamnya itu adalah ada namanya kemampuan berpikir kreatif, lalu ada kemampuan berpikir kritis, lalu kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan berargumen, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan menciptakan. Gitu, itu HOTS itu ada tentang berpikir gitu. Baik, yang selanjutnya jadi kan metode pembelajaran abad 21 ini pasti punya macam-macam model pembelajaran ya. Betul. Boleh nggak sih dari salah satu dari kalian ini menyebutkan apa aja macam-macam metode pembelajaran abad 21 sekarang ini? Nah, jadi macam-macam model pembelajaran pada abad 21 ini. Yang pertama ada discovery learning, ada role playing, ada pembelajaran berbasis learning, ada self-directed learning, ada pembelajaran kooperatif, dan masih banyak lagi metode pembelajaran lainnya. Baik, oke. Jadi dari macam-macam yang udah disebutin Nabila barusan ini kan ada pasti rekomendasi untuk guru-guru supaya bisa diterapkan kepada murid-murid nih. Apa sih rekomendasi yang paling relevan dan lebih gampang untuk diterapkan kepada murid-murid tersebut? Boleh dijelasin? Jadi kita punya satu model pembelajaran yang kita rekomendasikan untuk para guru, yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, di pembelajaran kooperatif ini banyak tipenya. Salah satunya tipenya itu adalah make a match. Nah, make a match ini memiliki karakteristik yang menurut kami sangat relevan untuk abad 21 ini dan sangat mudah diterapkan di sekolah dasar, yaitu menurut Rusman 2018 beliau menyebutkan beberapa karakteristik. Di antaranya itu pembelajaran secara tim. Jadi ada 2 tim, di mana tim pertama adalah tim penanya dan tim kedua adalah tim menjawab. Lalu ada didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama, dan keempat, keterampilan bekerja sama. Baik, jadi kemudian ya, kan itu ada beberapa macam-macam tadi yang bisa kalian bacakan. Ya. Kemudian alasannya nih, apa sih alasan yang paling masuk akal atau yang bisa diterima kalian memilih metode pembelajaran tersebut gitu? Nah, tadi udah dijelaskan sama Halimah kalau kita merekomendasikan guru-guru itu menggunakan metode make a match. Kenapa sih kita merekomendasikan metode tersebut? Karena di situ kita bisa melibatkan
4C ya, yang biasa dikatakan sama dosen-dosen kita di kampus. 4C itu yang pertama ada critical thinking, yang kedua ada kolaboratif, yang ketiga ada kreatif, dan yang terakhir ada komunikatif. Yang critical thinking, di mana siswa itu mampu berpikir kritis untuk menemukan jawaban tersebut. Tadi udah dijelaskan kalau McCamatch itu yang ada terbagi menjadi 2, yang satu penanya, yang satu penjawab. Yang selanjutnya ada kolaboratif, di mana kita dapat mengkolaborasikan antara penanya dan penjawab. Yang ketiga ada kreatif. Kreatif itu semacam apa ya kalau dibilang itu, di mana siswa itu triknya siswa tersebut agar dia tuh cepat mendapatkan jawaban yang benar dan tepat. Yang terakhir ada komunikatif. Komunikatif ini bisa dikatakan semacam komunikasi antar penanya dan penjawab. Baik, dari penjelasan Nabila tadi, aku nih udah paham. Tapi mungkin dari Halimah ada masukan atau tambahan? Ya. Jadi selain 4C tadi terdapat juga 3 on namanya. 3 on itu ada minds on, heads on, dan hand on. Yang dimana minds on itu adalah pikiran kita ikut berjalan, ikut andil dalam McCamatch ini. Jadi berpikir sama seperti critical thinking. Jadi dia berpikir mana jawaban kita, mana pertanyaan kita gitu, ikut berpikir, ikut andil. Terus yang kedua itu heads on. Kita tidak hanya duduk mendengarkan, tidak hanya diam gitu. Jadi kita ikut jalan gitu kan, kita nggak diem aja gitu. Lalu yang terakhir ada hands on. Tangan kita tidak hanya melipat, tapi juga ikut dalam pertukaran jawaban dan pertanyaan. Baik, dari seluruh jawaban yang kalian paparkan, kesimpulannya ini adalah McCamatch ya. Jadi McCamatch ini tuh masih berkaitan antara 4C dan juga 3O. Nah, di mana 4C ini yang artinya itu atau kepanjangan itu bisa jadi dari creativity, kemudian critical thinking, dan juga kolaboratif, dan terakhir komunikatif. Untuk 3 on sendiri ini ada head on, kemudian hands on, dan terakhir itu minds on. Baik, jadi cukup sekian podcast yang bisa kita paparkan sebagai bintang tamu. Terima kasih banyak. Tepuk tangannya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you for watching guys. I love you.